Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srikandi Pesona dengan NIM D11121111061 dari Departemen Teknik Pertambangan. Di sini saya akan mereview kembali materi mengenai kelembagaan dalam masyarakat maritim. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep kelembagaan. Konsep atau term kelembagaan yang disamakan dengan pranata banyak digunakan dalam studi sosiologi. Kelembagaan sama pengertiannya dengan institusi atau institution dalam bahasa Inggris. Dalam studi antropologi sosial budaya yang sangat dekat dengan sosiologi, digunakan konsep unsur-unsur kebudayaan. Kelembagaan atau pranata dipahami sebagai kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan, dan bidang-bidang kegiatan tertentu, diwadahi dan diaturnya dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Ada 4 kelembagaan tradisional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etis di dunia, termasuk masyarakat maritim, yakni yang pertama yaitu kelembagaan ekonomi atau economic institution, yang kedua kelembagaan kekerabatan atau kinship atau juga domestic institution, yang ketiga kelembagaan agama dan kepercayaan atau religious institution, yang keempat kelembagaan politik atau political institution. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelembagaan ekonomi. Komponen-komponen organisasi produksi yaitu yang pertama ships, captain, crew, community nelayan dan pelayar dalam berbahasa Inggris, shipper, bemanning dalam bahasa Belanda, juragan pandega dalam bahasa Jawa, tonase wasanae dalam bahasa Maluku, penggawa sawi dalam bahasa Bugis Makassar, dan yang terakhir pembagian kerja, status, dan peranan. Adapun norma-norma atau aturan-aturan ekonomi diantaranya yang pertama yaitu hak dan kewajiban, yang kedua tata cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi, yang ketiga tata cara pengkreditan, yang keempat aturan bagi hasil, yang kelima aturan pinjam-meminjam, tolong-menolong dalam kelompok, dan yang terakhir kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, dan lain-lain. Adapun pola tindakan atau praktik ekonomi diantaranya yang pertama, berangkat ke dan pulang dari lokasi penangkapan, yang kedua, mengoperasikan berbagai tipe alat-alat tangkap, yang ketiga, memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi, yang keempat, mengolah hasil tangkapan, yang kelima, memasarkan hasil tangkapan, yang keenam, bagi hasil penangkapan, dan yang terakhir, penjatahan dan konsumsi hasil atau pendapatan. Kemudian yang terakhir, saya akan membahas mengenai keterkaitan kelembagaan ekonomi dan kelembagaan lainnya. Yang pertama, kelembagaan atau pranata ekonomi. Dalam kelembagaan ekonomi, banyak terarahkan dan dikaryakan dengan pranata atau kelembagaan lainnya, jadi tidak otonom. Yang kedua, dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok, direkrut dari anggota, kerabat, teman, orang sekampung atau sedesa, dan lain-lain, dalam lingkup kelembagaan kekerabatan. Yang ketiga, diperlukan sistem kepemimpinan, yaitu tradisional atau modern dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi nelayan atau pelayaran dalam lingkup kelembagaan politik. Dan yang terakhir, sistem ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan. Demikian halnya kepercayaan dan praktik ilmu gaib atau magic dalam lingkup kelembagaan agama dan magic. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.